Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian lalu disebutkan bahwa bermacam-macam bentuk amal perbuatan iki sebab bermacam-macam fadl Allah yang datang pada hati, dan hati mengomandu pada lahiriah. Suatu saat hati punya kemauan ingin mujahadah, ingin baca Al-Quran umpamanya, ingin menolong orang. Ini ada hati seperti itu, maka hati itu mengomandu lahiriahnya, dia berbuat. Hati begitu itu karena mendapat dorongan fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita juga meneruskan orian gitu. Sababul dzalik waridun ilahiyun iktadha ma ila hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Ya, berubah-ubah tadi karena ada apa-apa yang datang dari Allah yang menyebabkan hati yang datang tadi menjadi begini, begitu dan sebagainya. Teruskan orang wajan baik kuliah hadin ayyamala muqtadha mailihi al-mazkur illam yakun tahta tarbiyati syaihin wa illa wala yastahilu bi syai'in illa bi idnihi wa iradatihi. Lalu bagaimana cara di sini yang baik, yang wajar dan seharusnya, yaitu harus melaksanakan apa yang menjadi komandonya hati. Sebab hati dikomando oleh warid ilahi. Begitu itu apabila tidak berada di bawah tarbiyah pendidikan seorang guru yang sempurna, yang seorang yang sadar, yaitu orang yang sadar dan dapat menyadarkan orang lain, guru atau syekh yang kamil mukamil. Tapi kalau seseorang berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, harus tunduk 100% kepada beliau, padanya, sekalipun hal itu mungkin bertentangan dengan waridnya, bertentangan dengan keadaannya hati ya, sekalipun bertentangan harus tunduk pada hati. Otomatis caranya orang yang mengasuh orang lain untuk sadar pada Allah Ta'ala otomatis berbeda-beda ya, bermacam-macam, seperti halnya soal lahiriah. Kita harus tunduk. Setengahnya arifin menyabdakan kurang lebih man kharaja anid dunya walam yusaddis rajulan kamilan min rabbih fa huwa mutawaisun bil kabair walau kana ala ibadati saqalaini aw kama qol. Barang siapa yang keluar meninggalkan dunia atau mati belum menemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil yang mengasuh dirinya ke arah kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia membawa dosa yang besar dan rugi. Ini ada dawuh, ada lagi dawuhnya, ada lagi dawuh malam taghal fi ilmina hadza. Ini dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asyadzali radhiyallahu anhu. Dawuhnya malam yataghalghal fi ilmina hadza kana musirran 'alal kabair wa in amila ma amila wa huwa la ya'lam au kama qala. Barang siapa yang belum mencicipi, merasakan ilmu ini, maksudnya soal kesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka matinya ia berdosa besar sekalipun betapa banyak amalnya, dan dia tidak tahu, tidak merasa. Ini insya Allah kalau nggak salah tentang hati manusia. Ini kadang-kadang di dalam alam syar'i atau bahkan mungkin tasawuf ya, ini kadang-kadang belum diberi pemahaman dalam melaksanakan kaidah Al-Quran dalam bidang adab, akhlak. Apa itu? Itu ada kurang lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ini kaidah akhlak yang agung dalam Al-Quran. Allah memfirmankan, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Ini satu kaidah atau bekal daripada revolusi akhlak. Tidak bisa revolusi akhlak tanpa revolusi kejiwaan adab pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia menyaksikan kebaikan yang itu langsung sadar itu dari Allah taala. Mari para hadirat kita koreksi, sudahkah kita melaksanakan kaidah Al-Quran dalam bidang adab tata krama ini? Di saat kita menyaksikan kebaikan dari Nabi kita Rasulullah SAW, adakah bila istilah waktu dia sadar itu dari Allah? Misalnya kebaikan dari Nyusai Mbah Yai, dari Ghos, dari aulia, dari ulama, dari ustadz, dari orang tua, bahkan kebaikan dari diri sendiri yang keluarnya. Sudahkah kita merasa sadar itu dari Allah pada hadirat? Kalau belum, kita melanggar undang-undang kaidah akhlak pada Allah Subhanahu wa taala ini pada hadirat. Otomatis menganggap ada kudrat selain Allah, berupa kudrat dapat berbuat baik selain Allah. Ini mungkin akibat daripada itulah terjadi dosa besar, istilah syirik khafi. Ini dalam dunia tasawuf, dunia akhlak. Mari ini kita lihat. Diteruskan, wa ma asaka min sayiatin famin nafsik, sesuatu yang menimpa diri berupa keburukan dari nafsumu. Lalu mari kita lihat dalam kehidupan ini, kita tahu, merasa, memahami ada keburukan di tengah masyarakat atau lingkungan kita. Keburukan timbul dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari siapa saja, bahkan dari orang jahat sekalipun. Sudahkah kita, hati kita, ini hati kita terutama dalam lahiriah ini relatif sesuai kondisi, tapi hati kita, kita menghadap pada Allah Ta'ala, harus itu merasa kita yang berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah tata krama akhlak pada Tuhan kita. Terutama mereka yang menginginkan ampunan dari dosa-dosa yang banyak sekali. Terutama mereka yang menginginkan suatu anugerah Allah yang agung. Wajib kita seperti itu. Sebagai pengalaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di saat akan dicipta Allah, akan dijadikan khalifah di bumi,
pada waktu para malaikat sama berontak, kok tidak kita para malaikat yang selalu bertasbih pada Engkau ya Allah. Ini panjang ceritanya. Kemudian persiapan akan di bumi Allah tentang badkhuldi, disandungkan badkhuldi, maka itulah Nabi Adam dia menangis kepada Tuhannya. Robbana, hanya ingat Allah lain tidak pada waktu itu. Zalamna anfusana, kula zalim Gusti, kula dosa Gusti. Yang kelihatan hanya Tuhannya Robbana yang memiliki kami, yang melihara kami. Zalamna anfusana, dan harapan kepada Tuhannya, fa'ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah. Begitu Nabi Yunus alaihissalam, di saat beliau ditelan oleh ikan di dalam perut ikan pada waktu itu, yang kelihatan hanya Tuhannya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya kami orang yang zalim Gusti. Maka Nabi Adam diselamatkan oleh Allah, diampuni, diberi turun nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin para hadirin. Bahkan Allah menyintai Bani Adam, menyayangi Bani Adam, memuliakan Bani Adam para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, termasuk perjalanan wahidiyah ini anugerah agung di akhir zaman para hadirin. Jangan harap bisa merasakan wahidiyah tanpa kita punya adab tata krama kepada Tuhannya, merasa dosa zalim pada Tuhannya para hadirin. Walaupun mereka ilmunya sundul langit sekalipun, amalnya bertumpuk-tumpuk, kok tidak mau merasa zalim pada Tuhannya, dosa kepada Tuhannya. Tangeh lamun dia merasakan wahidiyah para hadirin, betapapun ilmunya sundul langit sekalipun. Kalau ilmu manusia, kedudukan manusia betapapun dibanding iblis sebelum jadi iblis, tidak ada apa-apanya pada hadirin. Suatu perbandingan, misalkan suatu contoh, surga nikmat lezat. Mengapa nikmat lezat minuman surga? Karena dijantoni tasnim, aina yasrobu bi'al muqarrabun. Karena minumannya ahli surga itu dicampuri jantu, yaitu ini namanya para muqarrabin. Logikanya bila tidak dicampuri tasnim, ini para muqarrabin, tidak nikmat, tidak lezat surga. Logikanya itulah baru minumannya dapat membuat nikmat surga, apalagi muqarrabinnya para hadirin. Iblis itu raisul muqarrabin, kepalanya para muqarrabin para hadirin. Gara-gara tidak adab pada Tuhannya, tidak mau merasa dosa, tunduk, hancur lebur para hadirin. Tidak mau dosa dikatakan di dalam kata di sini, malam nyata gal fi ilmina hadza kana musirran alal kabair wa in amila ma amila wa la ya'lam. Barang siapa yang belum mencicipi, merasakan ilmu ini, maksudnya ilmu kesadaran pada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka matinya ia membuat dosa besar sekali, betapa banyak amalnya dan dia tidak tahu, tidak merasa. Orang yang tidak menerapkan Al-Quran tadi, merasa baik dari Allah, buruk dari dirinya,
dia senantiasa menjadi sumber kelemahan dalam kehidupannya para hadirin. Mungkin tidak terima kebenaran, dipandang itu dari orang lain, dan orang itu dipandang tidak baik atau suudzon, maka terperangkap suatu dosa besar. Ada suatu hadis kalau nggak salah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari famana za'ani minhuma qadaftu finnar wa nazani faridan minhuma qadaftu finnar. Barang siapa al-kibriya'u, takabur, itu pakan kehormatanku Allah, serban atau apa istilahnya ya, wal azamatu izari, dan merasa besar itu adalah sarung, jarit, jubah. Faman azani wahidan bin huma qadaftu binar. Barang siapa yang mengambil satu di antara dua, ku saduk di neraka. Kata saduk ini sikap ketegasan para hadirin. Itu diantaranya ilmu kesadaran. Masih banyak lagi para hadirin. Maka di sini kata buku ini mungkin dari ulama yang bersangkutan, jadi seorang beradabas ausan, seorang guru yang sempurna yang mengantarkan wusul pada Allah Ta'ala, dia harus kal mayit inda yadayil ghasil, seperti mayit di bawah tangan orang yang memandikan, harus tunduk menyerah bongkon 100%. Para hadirat, bermacam-macam dalam sejarah orang yang menyadarkan kepada Tuhan. Ada orang yang hanya disuruh baca Allah Allah saja, ada disuruh riyadhah saja, dan banyak lagi macamnya. Ya, tidak berbeda dengan seorang dokter yang mengobati pasiennya. Seorang dokter kalau atau seorang tabib bermacam-macam caranya untuk mengobati pasiennya dan melihat keadaan si pasien dan jenis penyakitnya, juga tergantung pada kemampuan yang ada padanya. Yang diantaranya para hadir ya, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hubungan pengajian ini, kita sebagai pengamal salat waqidah harus tasyakur atas adanya Allah menurunkan waqidah salat di akhir zaman ini. Alhamdulillah banyak sekali yang kita peroleh dengan perantara sholawat waqidah para mujahidin, seperti yang kita rasakan bersama-sama para hadirin, terutama hubungan kesadaran pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita pada Allah Ta'ala di dalam kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sedikit banyak kita dikaruniai kesadaran dengan cara-cara yang ringan dan gampang para hadirin. Ini harus kita tingkatkan syukur kita. Dan mari para hadirin, waqidah yang sudah kita miliki ini kita pelihara para hadirin, kita jaga, kita perhatikan para hadirin, kita tingkatkan dalam segala bidang. Kenyataan dan pengalaman alhamdulillah hasilnya memuaskan sekali, terutama soal kesadaran pada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah Allah Ta'ala di akhir zaman ini menurunkan satu ilmunya guru kamil mukamil yang sangat mudah sekali para hadirin. Walaupun lewat alif waqidah, kenyataannya
walaupun belum pernah dawuh tentang orang guru dan murid. Menemukan orang yang di dunia, masuk di dunia, belum menemukan guru yang sempurna yang mengantarkan kepadanya, maka dia membawa dosa yang banyak sekali. Padahal menemukan guru yang dimaksud itu sulit sekali, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak yang berwarna putih. Padahal tidak mungkin terjadi. Seandainya menemukan umpamanya tidak mungkin. Syarat berguru lebih berat sekali. Peribahasa jiwa raganya diminta gurunya itu harus diberikan. Itu harus dengan gembira. Mbak yang ngomentari, saya nggak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu karena tidak memenuhi syarat, mari kita bersama-sama, bersama-sama. Dan alhamdulillah, insya Allah alat sudah cukup untuk sowan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengantar orang lain sudah cukup para hadirin. Ini diantar dari beliau. Meneruskan dengan keagungan beliau, dengan keluasan beliau. Ya, kalau perlu semua harus dianggap guru, karena sesungguhnya semua ini mengatakan saya ada penciptanya, saya ada penciptanya, ada penciptanya. Para hadirin yang kami hormati, padahal beliau kita rasakan Allah memperjalankan beliau mampu jadi guru dan kita merasakan itu semuanya. Bahkan Allah memperjalankan beliau diperjalankan mencetakkan dan ajaran ini secara lahiriah para hadirin. Tapi beliau merasa demi kasih sayang di samping tawadhu dan kasih sayang pada kita, daripada nanti kita jadi murid palsu. Kok upama dijadikan ada guru dan murid, gurunya palsu, gurunya asli tapi muridnya palsu seperti saya ini para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, saya pernah suatu mendengar pada kondisi ini menemukan begitu sulitnya upang ketemu perasaan lebih berat. Jadi pada kondisi seperti itu ya alhamdulillah ini ada wajah dan ajar ini suatu kenikmatan yang besar sekali para hadirin. Mari sekali lagi kita syukuri kenikmatan dari Allah Ta'ala ini para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, mari di samping kita keluarga kita, hati-hati, keluarga kita, anak-anak cucu kita, tetangga kita, masal kita, para hadirin. Para hadirin, suatu contoh tadi, kalau kita suatu saat tertempo kita ingin mujadah umpamanya, suatu saat kita ingin radhoh atau puasa, suatu saat kita ingin menolong orang lain umpamanya, ini harus dituruti, diwujudkan para hadirin. Di sini dijelaskan apabila tidak dibawa asuhan seorang guru yang kamil. Tapi kalau dalam asuhan seorang guru yang kamil harus memenuhi kehendak beliau. Mungkin terjadi suatu contoh umpamanya. Mungkin kita suatu saat ingin sholat sunnah, atau mungkin kita ingin mujadah, tapi di sini ada orang yang membutuhkan ditolong. Kok tidak segera ditolong,
mungkin akan mati fisiknya atau mungkin jiwa kebaikannya. Pada situlah ternyata guru itu mungkin tahu, maka dia merintahkan muridnya untuk melaksanakan menolong orang itu. Ini bertentangan dengan waridnya tadi. Ya ternyata di sini guru tahu bahwa ada yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini terjadi. Para kan yang kami hormati, alhamdulillah para kan hadirat, kandungan wahidah ini masya Allah luar biasa, kenikmatan yang besar sekali para kan hadirat. Di saat kita rapuh jiwa kita, di saat hati ini dikuasai nafsu kita diselamatkan dengan lillah dan billah para kan hadirat, diberi amalan-amalan, asma-asma, doa-doa, dan alhamdulillah kita Allah merasakan semua itu para hadirat. Mari para hadirat, kenikmatan ini kita pelihara. Di sebang itu mari keluarga kita, tetangga kita sharekan dengan bijaksana para hadirat. Seperti sering saya matur akhir-akhir ini, di saat tidak ada guru, ini gantinya sholawat, ya sholawat. Ya ini kami mendengar di tengah masyarakat, di dalam akhir zaman ada 5 kejadian yang penting. Seperti satu sabda Nabi, beliau Islam pertama gilang gemilang di tengah sudut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Kemudian ada Al-Mahdi mingki, Al-Mahdi dari engkau wahai Fatimah. Ketiga ada Wahidiyah yang lain di akhir zaman juga. Keempat ada Al-Adil atau Ratu Adil. Kelima tidak ada guru. Mari kita telaah sejauh mana, adakah dan sejauh mana relevansinya Wahidiyah dengan 4 itu tadi para hadirat. Misalkan Wahidiyah dengan tidak guru, hanya sholawat. Wahidiyah itu sholawat. Misalkan gilang gemilang, apakah kenikmatan kemudahan perpaduan antara paling dhuwur, paling sempurna, paling mudah, lillah billah li rasul bi rasul lil ghos bil ghos yu'ti kulli khairin kotak dengan semal anfa. Apa kita bukan gilang gemilang? Atau bukan Al-Mahdi petunjuk? Karena itu Al-Quran di sana ada, sering kami matur itu. Mereka orang munafik, tempatnya di neraka yang bawah dan tidak ada penolong baginya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum ila akhirih. Kecuali mereka-mereka yang tobat kembali dan memperbaiki diri, wa tasawu billah dan melaksanakan billah, wa akhlasu dinahum lillah. Ini Al-Quran, baik dalil istilah maupun dalil kualitas. Misalkan wa ma'wiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin, harus murni ibadah hanya Allah Ta'ala. Kalau tauhid, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kau berbuat, atau bila, maka satu porsi kualitas itu sangat relevan. Porsi istilah lillah bila sangat relevan, walaupun dibalik. Kalau dalam Al-Quran didengungkan bilahnya, di Wahidi didengungkan lillahnya. Ini ada aham yang sungguh-sungguh membutuhkan. Apa itu? Karena lillah itu banyak ubudiyah, pengabdian, penghambaan, dan kita dicipta oleh Allah hanya ila liya'buduni Allah, maka
kita didirikan lillah supaya kita tidak lupa terhadap penghaman pada Allah. Ini biasanya orang yang dalam kenikmatan rohani ini terlena sehingga tidak melaksanakan yu'ti kulla dzin haqqih sampai hak Allah tidak bisa berikan. Apa itu? Mungkin sholat atau apa mungkin. Maka pernah sejarah, di dalam satu sejarah betapapun tingginya akhirnya dibunuh, dibakar kitabnya, yaitu di Aceh. Tasawuf di Aceh itu pernah terjadi lagi zaman Wali Songo juga demikian. Maka diwaktiah didahulilahnya supaya kita itu tidak lupa, didorong untuk jangan lupa. Bahkan di tingkat ada ajan yu'ti kulla dzin haqqih, haknya Allah diberikan seperti sholat, zakat upamanya, ya kita berikan, kita haturkan. Atau istilah lain kita laksanakan kewajiban, itu istilah lain. Sejarah dan pengalaman ini maka didahulilahnya supaya kita itu jangan sampai lupa mengabdi sehingga normal dalam perjalanan hidup kita. Para kandidat yang saya hormati, tadi di akhir zaman gantinya sholawat. Mengapa sholawat? Karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekali sholawat ini belum tentu para kandidat. Ini fokus orian tentang sholawat dan amal. Tapi orian yu'ti kulla dzin haqqih di samping itu ya kita harus amal banyak dan seterusnya. Seperti misalkan orian ikhlas itu siri setengah daripada siri Allah yang kuletakkan pada hamba yang kucintainya. Ada lagi fokus orian tentang ikhlas, orang mengatakan ikhlas kan insya Allah hadis apa, kalau ulama nggak lupa, ikhlaskanlah amalmu karena amal sedikit itu mencukupi bagimu. Ini tentang orian fokus ikhlas. Tapi orian yang lebih luas yu'ti kulla dzin haqqih, yo di samping ikhlas harus amal banyak sebanyak-banyaknya. Ada lagi suatu lagi orian tentang kasih sayang dan pemaaf. Satu contoh, Mbah Yai ini pernah di dalam biografi Mu'allif Aqidiyah, beliau suatu saat mengunjungi pekarangan beliau ya sekarang buat makam beliau itu dan terus sampai ke selatan. Dulu itu pekarangan ditanami pohon kerambil. Suatu saat beliau menengok di pekarangannya, tahu ada pencuri memanjat pohon kambil. Nah, beliau justru pura-pura tidak tahu, pulang pada beliau itu. Ini orang fokus tentang kasih sayang dan pemaaf. Memang itu ekspresi suatu sikap hati tentang fokus ikhlas, fokus kasih sayang dan pemaaf, ya begitu. Tapi kalau sudah orang jadi kulit suatu ekspresi yu'ti kulla dzin haqqih, ya didekati, disayang, diberi pemahaman, dimaafkan. Ini orang yu'ti kulla dzin haqqih. Jadi orang itu berbagai macam satu orang. Ini kita harus memahami dalam kehidupan ini. Ya alhamdulillah ini ada yu'ti kulla dzin haqqih dalam semal anfa. Itu dirangkai satu sholawat, doa perjuangan, dan di sini alhamdulillah sampai ada doa yang kita membutuhkan, semua umat Islam membutuhkan, semua agama membutuhkan, yaitu kita mohon pada Allah ditenggelamkan ke dasar samudra keesaan Allah Ta'ala.
diberi nikmat sempurna, rezeki sempurna, sempurna, ampunan sempurna, ma'rifat dan seterusnya sempurna. Ini dibutuhkan semua agama, termasuk doa Allah barik ma khalaqta wal ibadah disadari atau tidak oleh umat Islam, itu dibutuhkan oleh pemeluk Islam semuanya. Kan apa? Kalau kita tanya, benarkah Nabi kita rahmatan alamin? Benar. Sudah ada rahmatan alamin? Kita cuman diam. Tapi di sini pada kondisi belum ada solusi ke Nabi, walaupun kita belum punya rasa, ada doa Allah barik bima khalaqta wal baldah dengan dasar lidah dan bilah, alangkah indahnya. Benarkah Nabi kita berjuang untuk semua manusia? Benar. Sudahkah Anda berjuang untuk semua manusia? Mungkin kita tidak bisa menjawab. Alhamdulillah doa, ya Allah yang memiliki kami, ya Rabbana Allahumma, tuh yang memiliki kami yang maha agung, ya Rabbana Allahumma sholli sallimi limpahlah salam kepada kanjeng Nabi Muhammad pemberi syafaat umat, ya Allah. Wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Allah, jadikan umat manusia semuanya dengan secepat-cepatnya, ya Allah, bil wahidiyati li rabbil alamin, dengan syariah, dengan hakikat mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabbana ighfir, ya Allah, ambil dosa-dosa kita semua. Yasir, permudahlah semua urusan kita semua. Qarib ba'alif bainana ya Rabbana. Betapa fadl Allah di akhir zaman ini para hadirin. Ini semata-mata fadl Allah di akhir zaman. Syafaat beliau Rasulullah SAW di akhir zaman para hadirin. Perwujudan waidah ini di samping billah lebih besar bir Rasul dibanding manusiawinya. Pembuktiannya, beliau pernah menyatakan pada waktu begini, setelah beberapa mendapat tunjuk, beliau ikut memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan mental masyarakat. Ikut beliau. Ikut siapa? Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pada waktu itu dawuh Islam, beliau coret-coret. Tahu-tahu jadi sholawat, padahal tidak ada rencana buat sholawat pada waktu itu. Ini fungsi manusiawinya dengan birosul, ikut birosulnya. Seperti pengalaman ada seorang kekasih Allah, beliau dalam keadaan kesulitan, ada bencana, kemudian beliau itu diempak Rasulullah SAW, dibimbing Rasulullah, langsung diberi solusi bebas dari bencana itu, karena diajari Rasulullah SAW sendiri. Kalau waidah ini ada yang mengatakan waidah itu lahir belum Mbah Yai diimplak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang cara hitungan akal tidak mungkin lebih besar andilnya, priagonya daripada anugerah dan syafaat Nabi. Ini ada beberapa indikasi suatu gejala. Misalkan beliau menyatakan, kalau sama tadi kalau coret-coret kok semrep dados sholawat, padahal betul-betul rencana dados sholawat. Itu pertama. Kedua, dalam awal waktu itu ada redaksi beliau supaya ikut derek-derek. Dari siapa? Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik bi Rasul. Mengapa lahir wahidah ini dari tinjauan analisis akal? Tidak mungkin manusiawi dapat menciptakan wahidah seperti ini, tidak mungkin terjadi. Dari ghos sampai awal pun tidak ada seperti ini. Tapi tahu di akhir zaman
yang ketepatan zaman akhir, zaman gelang-gemblang Islam, zaman Al-Mahdi, zaman Al-Adil, dan tidak guru, Allah menghadirkan salawat yang rangkaiannya ajaran yang gelang-gemblang dan Al-Adil. Saya tidak mengatakan Waidah Ratu Adil, tidak, tapi dan juga tidak mengatakan kuat Ratu Adil. Saya tidak mengatakan Waidah Imam Mahdi, dan bukan, tapi ada referensinya Al-Mahdi, gelang-gemblang dan seterusnya. Apakah lillah billah itu bukan Al-Mahdi, petunjuk dari Allah, kemudian sistem yang indah, yang mudah, yang tinggi. Dan kedua, penyajian yang berjajaran, lillah billah, li rasul bi rasul, bersama-sama. Ini suatu penilaian besar. Biasanya ini orang tumpang tindih, hancur akibat tidak bersamaan. Suatu contoh, ini gambaran dalam karakter kemanusiaan manusiawi. Upamanya kita faham benar hakikat wujud si kapas, satu-satunya wujud. Kita faham benar benang itu satu-satunya perantara, dan kain. Nah, ini kita faham benar tentang porsi wujud, hakikat wujud si benang, kain, dan kapas. Kalau ini tidak berjajaran penerapannya, satu saat kita hanya fokus mengamati si kain yang indah, tenun yang indah, cat yang indah. Ini kalau manusiawi mungkin kadar semangat dapat mencapai 100, greget semangat dan ingin tahu. Ini manusiawi secara logika mungkin 100%. Tapi mungkin kita di saat kita mengamati kapas, karena kita masih dalam lingkaran satu manusiawi, belum dibuka hati kita oleh Allah, belum dijazab, ditarik hati kita oleh Allah, maka mungkin di saat kita memandang fokus kain, tidak ingat lainnya, dia 100 semangat kita, gairah kita, ingin tahu kita. Tapi mungkin kita fokus kapas, tidak ingat benang dan kain, ini mungkin belum tentu kita bisa 100 semangatnya, gairahnya, mungkin terjadi. Tapi kalau bersamaan berpadu itu normal. Contoh, nah yang panjenengan madhep seorang kiai, seorang ustadz, nabi, ros, nyesel nggih. Kepanjangan boten kita lillah billah dari rasul bi rasul, apalagi seorang Gus tadi, seorang alim tadi, dia mengekspresikan kekaromahannya, kelebihannya, suatu kita yang tidak memilikinya, keagungannya. Di saat kita tidak menyaksikan lillah billah dan rasul birasul, apa yang terjadi kira-kira? Kita menghormat seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, kalau enggak ingat lillah billah, kita syirik, nggak kerasa barangkali kehadiran sewu. Memang syariat tidak seperti itu, tapi dalam adab yang agung, akhlak yang agung pada Tuhan kita, hancur pada hadirat. Maka di saat perpadunya suatu sajian lillah billah, li rasul bi rasul, yukti, prinsipnya satu billah, indah sekali pada hadirat. Al-Adil suatu contoh. Di saat kita masih jauh sekali, kita dirancang Allah asal takwim khalifah umat Nabi akhir zaman, bangsa Indonesia yang indah, punya falsafah Pancasila, diberi alam semesta, tapi sikap kita masih dzulum kafar. Sikap kita belum menyesuaikan, belum usaha, belum berjuang menyelesaikan rancangan Allah itu, menuruti nafsu saja pada hadirat. Putus asa ora krasa.
Jenengan punya putra dirancang jadi dokter, gak gelem sekolah, saya nggih. Apa enggak mengecewakan? Kalau pan dirancang sebagai ahsan fit takwim, sebagai ciptaan Allah, sebagai khalifah Nabi akhir zaman bangsa Indonesia, dicipta hamba yang diberi alam semesta sebagai kendaraan mengabdi pada Tuhannya. Sudahkah kita berjuang para kandidat untuk menyesuaikan rancangan Allah itu? Alhamdulillah di akhir zaman ini para kandidat Allah menurunkan salat dan ajar ini suatu perjalanan perjuangan. Mohon mudah-mudahan kita ditenggelamkan ke dasar samudera keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa tauhid yang sempurna tanpa ditenggelamkan oleh Allah dalam samudera keesaan. Tidak mungkin kita bisa tanpa latihan lillah billah dalam hidup ini. Dan itu dilengkapi, kalau khalifah di bumi akan dilengkapi dengan Allah barik makhlukta, cocok dengan perjalanan Nabi kita, kondisi kita yang punya tugas khalifah neng dunia, tepat dengan kita sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, wa fi hadhil baldah, cocok dengan kita sebagai umat Islam. Nabi kita untuk semua manusia ada ya Robbana. Betapa indahnya fadhil di akhir zaman ini para hadirin. Ada yang mengatakan ya nyusewu, kalau ada yang mengatakan waidah ini pengalaman ini perintis perjalanan Imam Mahdi. Mari jangan tidak percaya, jangan percaya, kita buktikan benarkah demikian itu para hadirin. Mari kita bisa ketemu, kita diskusi. Saya pun diberi masukan hal ini. Di saat di akhir zaman tidak ada guru, hanya sholawat. Di saat gelang-gelang di akhir zaman tidak mungkin terjadi tanpa anugerah Allah yang agung dan sahabat Rasulullah SAW tidak mungkin terjadi. Gilang gemilang awal dan Imam Mahdi dan seterusnya tidak mungkin tanpa Allah memberi anugerah yang agung di akhir zaman ini dan mempersiapkan lingkungannya. Maka dan bahaya di sini ternyata bahaya ikut-ikut. Beliau tidak berani nampak para hadirin. Coba kita lihat, kita perhatikan. Dalam sejarah itu Mbah Yai supaya ikut-ikut merjuangkan mental dan batinnya, ikut-ikut beliau. Dan kedua, dukung kalau samanten bahasa Jawa kurang lebih begini. Entah ya pada waktu itu kami coret-coret. Tahu saja kok jadi sholawat, padahal dia ada rencana buat sholawat. Kalau ada katanya mengatakan beliau diimplak Rasulullah. Jadi ini sangat relevan, tidak mungkin manusia dapat menciptakan keindahan, kesempurnaan seperti itu. Kemudian saya ada yang juga ada yang di Rasulullah sholawat. Ada seorang kekasih Allah, dia diancam marabaya, kemudian diajar oleh Rasulullah sholawat, langsung diberi solusi selamat. Yang mudah-mudahan waidah ini dia kita itu diancam marabaya berupa tidak sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putus asa ora krasa para hadirin. Utang tabal dengan makhluk ini, masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita manfaat ini dan kita rasakan itu, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Ta'ala sehingga kita ini menjadi solusi di akhir zaman untuk mencapai gelang-gelang Islam di akhir zaman para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir ya siri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana.
Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allah barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan para hadirat pengajian pagi ini benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat maslahah barokah, peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama fabirullah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat yang kami hormati, sedikit kita tentang Mbah Yai kami ulang lagi, sejarah Waqidiyah dan karakter beliau diantaranya. Tadi sudah saya katakan dalam sejarah tahun 1959 beliau telah mendapat desaan gaib atau petunjuk gaib dalam keadaan berjaga, bukan mimpi. Maksudnya supaya beliau ikut memperjuangkan mental masyarakat dengan batinnya. Dan kedua, tadi saya sampaikan dalam sejarah itu juga, entah siapa waktu itu kami bercoret-coret, tahu-tahu jadi sholawat, padahal tidak ada rencana buat sholawat. Dan ketiga, beliau telah meniadakan guru dan murid, bahkan beliau tawadhu daripada jembul dan guru palsu dengan berkat guru tadi. Walaupun kita tahu beliau telah mampu jadi guru, diperjalan oleh Allah. Lah ini orang yukti, orang sempurna, orang Waqidiyah, orang perpaduan hakikat dan syariah. Maka bunyinya beliau diperjalankan oleh Allah mewujudkan Waqidiyah dan ajarannya. Ya, memang diperjalankan oleh Allah. Beliau tidak punya kemampuan apa-apa. Ini orang hakikat. Syariatnya beliau memang kenyataan beliau yang menciptakan zat Waqidiyah dan ajarannya itu. Dan itu pun beliau ada kata-kata coret-coret, tahu-tahu jadi sholawat, bahkan sebut tidak ada rencana buat sholawat. Ini tentang karakter. Dan beliau meniat guru dan murid, bahkan begini, pernah ditanya, dimohoni petunjuk oleh seorang, saya Mbah Yai, dengan bahasa Jawa kurang lebih, maaf Mbah Yai, sepeninggal panjang saya ikut siapa? Beliau mesem dan kasih sayang, ikut Waqidiyah. Kalau ikut aku tidak ada, kamu bingung. Waqidiyah kan mujaddid setidaknya 100 tahun. Aku jadi satu di situ. Para hadirin yang kami hormati, kita diberi ilmu dan pelajaran fafirullah wa Rasulullah SAW. Bahkan beliau, kita pengamal yang tidak tahu apa-apa ini diangkat jadi wakil Mbah Yai pada hadirat. Beliau murah, percaya. Orang yang tidak tahu apa-apa diberi jadian wakil, membawa misi yang besar di tengah masyarakat. Ini kalau tidak sempurna yang dibawa itu, Waqidiyah ini tidak mungkin. Pertama, kedua, belum menyatakan ikut Waqidiyah. Lah aku nggak ada, kamu bingung. Waqidiyah kan mujaddid sudah 100 tahun, aku jadi satu di situ. Sejam nasi jadi satu itu, menyatu, melihat, mendekat, menyatu, jadi satu. Pernah kita satu jadi satu? Saya tanya ada orang-orang, istilah orang Jawa, kami tenggengen. Kami tenggengen, terlena, tidak kelihatannya lainnya, ya itu jadi satu.
Jadi satu itu kita jawab orang kami tenggengen sampai dia tidak kelihatan, terfokus kekuatan, fokus pada suatu yang dilihat satu. Para hadirin yang kami hormati, betapa indahnya sholawat ini pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Satu sholat dibalas 10 oleh Allah Ta'ala, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibarengi Allah Ta'ala, dibarengi malaikat, dibarengi Nabi kita, terus dibarengi Mbah Yai sebagai pengamal wahyu dia. Penyertaan Mbah Yai pada pada ini dibanding kualitas manusia kita pengaman itu, bagaimana andilnya suatu realita pada itu. Begini para kandidat gambarannya, kami mungkin telah pernah mengenal tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu sebetulnya itu siri Allah yang diletakkan pada hamba yang kucintainya. Mungkin saya pernah menyampaikan, ikhlas itu siri setelah daripada siriku Allah yang kuletakkan pada hati hamba yang kucintai. Jadi walaupun 5 detik, 10 detik kok pas ikhlas beneran, murni hanya ingat Allah, hanya untuk Allah, alam semesta merasa dirinya yang semua menciptakan Allah. Jadi pada waktu ikhlas itu sebetulnya ikhlas itu siri Allah yang kucintai, yang ketepatan itu. Betapa indahnya walaupun 10 detik. Kalau 10 detik mungkin 10 hari, satu hari kita bisa mengambil 10 kesempatan dalam akan yang penting, misalkan akan bekerja, akan istirahat, akan apa, kita fokusnya ke Allah, untuk Allah, murni alam semesta yang penting Allah termasuk dirinya, amalnya. Nah itulah. Sekarang begini, saya tanya kadang pada tamu menjawab begini, kalau orang pada waktu ada orang ikhlas seperti itu benar, kita tahu memang itu kita menyertai beliau atau dibarengi beliau atau sama kita, dibareng saudara kita yang di situ, anak kita, orang tua kita atau saudara. Kira-kira orang yang bersamaan orang yang ikhlas itu dia mendapat percikan kebaikan dari Allah enggak? Mendapat percikan kebaikan dari Allah tidak? Saya tanya begitu. Tamu-tamu biasa menjawab, ya mendapat percikan dari Allah, katanya begitu. Jadi kalau ini benar berarti kita semuanya karakter manusia itu dia ada kesempatan, dia merasakan ikhlas dan kecintaan Allah pada waktu itu, walaupun 10 detik, walaupun 20 detik. Maka ada orang mengatakan, para ahli, ikhlaskanlah amalmu, karena amal sedikit telah mencukupi bagimu. Ini orang fokus ikhlas. Tapi orang yang dikuliahkan kakak ya kudu amal banyak dan ikhlas gitu ya. Para kandidat yang kami berarti, kalau sudah sedemikian ikhlas kebanyakan karakter manusia, apalagi ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas yang bahaya lebih para kandidat. Sejauh mana siri Allah yang ditekan pada beliau dan kucintai Allah pada beliau sejauh mana, tidak bisa menggambarkan para hadirat. Di saat beliau dicintai dan ikhlasnya menyatu dengan kita. Kalau tadi bersamaan ya itu tidak sia-sia. Tapi di sini belum jadi satu, menyatu sudah indah yang tidak bisa gambarkan. Apalagi jadi satu para hadirat. Maka mari kita gemar mujahadah, di mana kita ingat, kita share-sharekan faedah ini. Umat manusia membutuhkan sekali faedah ini para hadirat. Mereka tidak merasakan indahnya Allah barik makhluk tawalil badah ya roban dan seterusnya. Ya sekali lagi mudah-mudahan pengajian akad ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah sebanyak-banyaknya, yang sebanyak-banyaknya, dan mari kita saling maafkan hal-halan pada ya. Dan mudah-mudahan nanti kita, keluarga kita, anak cucu kita, bangsa kita, manusia dipanggil oleh Allah Ta'ala dan fafiru ilallah wa rasulullah
mudah-mudahan kita bersama di belakang Mbah Yai, di belakang Rasulullah SAW, berjuang untuk umat masyarakat sehingga dalam lakukan berpenuh fafirillah wa rasulih salam amin ya rabbal alamin.